Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Chapter 1056 Cross Guild dalam versi penuhnya telah keluar. Jadi mari kita bahas di video ini. Pada cover story dari chapter ini kita diperlihatkan pertarungan antara dua pihak, yaitu dari pihak Germa Double Six dengan bajak laut Big Mom. Di pihak bajak laut Big Mom kita bisa melihat Katakuri dan Oven, sedangkan di pihak Germa Double Six Ichiji, Niji, Yonji, dan juga Reiju melawan dua anggota bajak laut Big Mom tersebut. Chapter ini dimulai setelah perayaan kemenangan berakhir. Shinobu dan Raizo terlihat terbaring di atas kasur dikarenakan kekurangan gizi. Karena seperti yang kita tahu di chapter sebelumnya, para Akazaya habis melawan Admiral Aramaki alias Green Bull, dan menggunakan kemampuan dari Aramaki yaitu kemampuan Mori Mori no Mi, dia berhasil menyedot banyak sekali nutrisi dari para Akazaya tersebut. Para Akazaya pun menyadari kalau apa yang dikatakan oleh Admiral Aramaki benar, bahwa Kaido lah yang membuat orang-orang di luar Wano Kuni seperti Angkatan Laut dan pemerintahan dunia tidak berani menginvasi Wano Kuni selama ini. Kinemon yang sebelumnya berada di Kuri bersama dengan Tsuru meminta maaf karena dia tidak mengetahui apa yang terjadi, dan ini membuatnya tidak ikut berpartisipasi di dalam pertempuran tersebut. Nekomamushi kemudian berkata kepada Kinemon untuk tidak perlu terlalu khawatir, dikarenakan untungnya kerusakan dari pertempuran tersebut sangatlah minimum. Terima kasih kepada usaha Momonosuke yang berhasil menghalangi Green Bull memasuki Wano Kuni. Nekomamushi kemudian bertanya mengenai keadaan Tsuru, dan Kinemon mengungkapkan bahwa dia menerima luka bakar parah di mukanya, walaupun Tsuru dalam keadaan tidak berbahaya nyawanya. Sementara itu kita bisa melihat Tsuru sedang berbicara kepada Ochocho, dan dia mengatakan kalau dia ingin ikut pindah dengan Kinemon ke ibu kota. Dan ini tentu saja membuat para Akazaya Nine yang melihat hal tersebut merasa cemburu, terutama Raizo yang memang tidak populer di kalangan perempuan. Adegan pun kemudian berpindah dan kita melihat kalau Carrot dipanggil oleh Inuarashi dan Nekomamushi. Inuarashi kemudian mengatakan kepada Carrot kalau dia harus menjadi raja baru dari kerajaan Mokomoko yang juga merupakan wilayah daerah Zou, wilayah para binatang Ming. Pada awalnya Carrot bereaksi dengan kata raja dan yeay, oke. Seolah berita tersebut tidak terlalu penting, hingga kemudian Carrot menyadari kalau mereka benar-benar serius dan ingin kalau Carrot menjadi raja dari kerajaan Mokomoko. Carrot pun kemudian mengatakan kalau dia tidak bisa melakukan hal tersebut dan tidak mungkin dia bisa melakukannya. Inuarashi dan Nekomamushi kemudian mengatakan kalau mereka akan tinggal di Wano sebagai samurainya Momonosuke, dan dia adalah satu di antara beberapa orang berbakat yang telah pergi ke luar lautan, sehingga dia memiliki apa yang dibutuhkan untuk era selanjutnya, era yang akan datang. Carrot masih protes karena dia tidak terlalu kuat. Namun Wanda kemudian mengatakan kalau dia akan mendukung Carrot, dan tidak hanya itu. Menurut Nekomamushi dan Inuarashi, Carrot telah mewarisi tekad dari Pedro, dan Wanda yang ada di samping Carrot kemudian mengatakan kalau dia akan mendukung keputusan para penguasa Zou tersebut. Maka di sini fix ya kalau Carrot tidak akan gabung dengan topi jerami dan akan menjadi pemimpin dari para Mings di wilayah Zou. Adegan pun kemudian berpindah ke tempat lain. Pada adegan ini kita bisa melihat Momonosuke, Hiyori, dan Sukiyaki terlihat bersama. Sukiyaki kemudian mengatakan kepada mereka kalau dirinya adalah kakek dari Hiyori dan juga Momonosuke. Mereka pun memeluk Sukiyaki, dan Sukiyaki meminta maaf juga berterima kasih kepada mereka. Momo kemudian berbicara kepada Sukiyaki dan mengatakan kalau dia senang ternyata dia masih memiliki keluarga yang masih hidup. Sukiyaki kemudian mengarahkan pandangannya kepada para Akazaya
Dan dia pun mengatakan kalau seperti yang dirinya duga, para Akazaya ternyata tahu identitas dirinya. Kawamatsu menjawab pertanyaan dari Sukiyaki dengan mengatakan kalau dia mengetahui kalau pandai besi yang memakai topeng Tengu tersebut pasti bukan orang biasa. Sementara Kiku mengatakan kalau akan sangat kurang ajar kalau dirinya benar-benar bisa menebak dengan benar siapa di balik topeng tersebut. Sementara Kinemon terkejut karena dia tidak menyadari kalau Sukiyaki lah yang berada di balik topeng Tengu tersebut. Sukiyaki lalu kemudian mengatakan kalau dia memiliki sesuatu yang harus dikatakan kepada mereka. Namun sebelum mengatakan sesuatu lebih jauh, dia juga menegaskan kalau dirinya ingin pensiun tanpa diketahui satupun oleh para warga sipil Wano Kuni. Selanjutnya kita pindah ke tempat lain di adegan yang berbeda. Sekarang kita berada di perkumpulan para bajak laut topi jerami yang sedang melakukan percakapan. Franky sangat terkejut ketika mengetahui fakta mengenai Pluton yang tidak hanya ada namun juga eksis di Wano. Luffy kemudian agak sedikit ingat dengan kata tersebut dan yang dia ingat adalah cetakan blueprint yang dibakar oleh Franky ketika berada di Enies Lobby. Robin kemudian membenarkan pernyataan Luffy dan mengatakan kalau betul sekali senjata kuno dengan nama Dewa Pluton ada di Wano Kuni. Lalu kemudian dia bertanya kepada Luffy apakah Luffy menginginkannya, dan Luffy menjawab kalau dia tidak membutuhkan hal tersebut. Robin kemudian berkata lagi menanggapi perkataan Luffy dengan mengatakan bahwa dia sudah menduganya. Namun kemudian dia bertanya, apa yang sebenarnya Oden inginkan dengan melepaskan Pluton? Sementara mereka berbicara mengenai senjata kuno, Shinobu dan juga Otama kemudian muncul di hadapan mereka. Tama sambil melakukan ninja pose mengatakan kepada Luffy kalau dia telah menjadi murid Shinobu. Sambil berpose, dia kemudian meminta kepada Luffy untuk di pertemuan selanjutnya maka dia akan menjadi jauh lebih kuat dan dia ingin menjadi nakamanya. Nami kemudian berlari ke arah Tama dan langsung memeluknya sambil mengatakan kalau dia sangat lucu. Dan Luffy kemudian menyetujui dan mengatakan kalau dia bisa melakukan ninjutsu, maka Luffy akan menerimanya. Di sisi lain, percakapan antara para kru topi jerami dengan Tama, kita bisa melihat kalau Karibo ternyata mendengar perkataan para kru topi jerami mengenai Pluton dan mengatakan kalau dia harus memberitahu orang tersebut. Siapakah orang tersebut yang dikatakan oleh Karibo? Kita lihat saja nanti. Beberapa hari kemudian kita bisa melihat kalau orang-orang di ibu kota bunga terlihat sangat bahagia. Kita bisa melihat kalau Momo yang kemudian sedang jalan-jalan di kota memperoleh penghormatan sebagai seorang shogun. Hampir setiap penduduk ibu kota bunga menyebutnya sebagai shogun dari negara Wano. Dengan penuh kebahagiaan, dia pun kemudian membuka pintu ke kamar Zoro dan meminta Zoro untuk mengajarkannya ilmu berpedang. Namun dia kemudian menyadari bahwa tidak ada seorang pun di ruangan tersebut. Dia kemudian berlari ke seluruh benteng dan kemudian memanggil para topi jerami satu persatu. Dan bahkan dia juga memanggil Yamato. Namun dia tidak menemukan seorang pun di sana. Momonosuke berakhir dengan bertemu Hiyori yang saat itu sedang bermain samisen dengan Toko. Momo kemudian bertanya kepada Hiyori mengenai Luffy dan yang lainnya. Namun kemudian dia mengatakan kalau mereka sudah meninggalkan tempat tersebut dan mereka telah pamit kepada yang lainnya. Momonosuke yang mendengar hal ini tentu saja terkejut karena mereka, para bajak laut topi jerami, tidak satupun pamit kepada Momonosuke. Begitu pula Kinemon. Para anggota bajak laut topi jerami pun tidak ada satupun yang bicara kepada Kinemon kalau mereka sudah akan pergi. Dalam persiapan keberangkatan para bajak laut topi jerami, kita bisa melihat kalau Luffy, Kid, dan Law berkumpul di pelabuhan Tokage. Law kemudian mengatakan kepada Luffy untuk mengubah hari keberangkatan mereka dari Wano. Namun Luffy protes dan mengatakan kalau mereka sudah memutuskan untuk berangkat hari ini. Kid
Kid kemudian mengatakan kalau memang sudah kebetulan maka apa boleh buat. Dan mereka pun kemudian memutuskan untuk memilih rute yang berbeda-beda dari Log Force yang saat ini mengarah ke 3 arah. Yang pertama ke arah timur laut, yang kedua ke timur, dan yang terakhir ke arah tenggara. Mereka pun kemudian berkelahi karena mereka tidak sepakat dengan arah yang mereka pilih masing-masing. Pada akhirnya mereka bertiga pun kemudian memutuskan akan ke arah mana mereka dalam perjalanan selanjutnya dengan melakukan undian alias lotre. Luffy kalah dalam undian ini karena dia tidak mendapatkan arah timur, arah yang dia inginkan. Namun justru malah Kid lah yang mendapatkan arah tersebut. Luffy kemudian menggerutu dan mengatakan kalau dia adalah Yonko dan dia kalah dalam undian tersebut. Dan peristiwa ini tentu saja membuat Kid agak dongkol. Walaupun begitu, Kid ternyata tidak terlalu kesal. Satu-satunya yang membuat dia kesal ternyata adalah kenapa Buggy yang justru dinobatkan sebagai Yonko. Mereka pun kemudian diperlihatkan mengenai sebuah halaman di surat kabar di mana Buggy, Crocodile, dan Mihawk membentuk sebuah organisasi yang kemudian dinamakan dengan nama Cross Guild. Luffy terkejut dikarenakan di sana dia justru malah melihat seolah Crocodile dan Mihawk dikatakan sebagai bawahannya Buggy. Zoro kemudian melihat ke arah logo tersebut dan dia mengatakan kalau dia tidak mempercayai hal itu, terutama Mihawk. Lloyd kemudian mengatakan jika Buggy berhasil mengendalikan mereka berdua dan membuat Crocodile juga Mihawk patuh pada mereka, maka pantaslah kalau Buggy bisa mendapatkan gelar sebagai Yonko atau 4 Kaisar Lautan. Namun Luffy kemudian menjawab tanggapan Law ini dengan mengatakan kalau Buggy adalah orang idiot. Kita kemudian mendapatkan informasi tambahan mengenai Cross Guild ini dari Eustace Captain Kidd. Tampaknya organisasi ini menaruh bontis atau harga buruan kepada para tentara angkatan laut. Dan bahkan saat ini para tentara angkatan laut harus waspada jika bertemu dengan para warga sipil, karena warga sipil tersebut bisa saja adalah pemburu hadiah yang akan membunuh mereka sewaktu-waktu. Law kemudian memberikan Kid tiruan dari Rio Poneglyph atau Rod Poneglyph sambil mengatakan kalau mereka semua memiliki hak untuk mendapatkannya. Killer kemudian mengatakan kalau mereka harus serius dalam persaingan mereka untuk menemukan One Piece. Kid kemudian bertanya kepada Killer apakah dia ingin mengatakan kalau mereka harus menemukan orang yang memiliki luka bakar walaupun mereka tidak memiliki petunjuk di manakah dia. Luffy tertarik mengenai hal ini, begitu pula Robin dan Law. Namun Kid kemudian tidak memberitahukan apapun mengenai orang dengan luka bakar tersebut karena menurutnya ini adalah untuk yang terbaik. Chapter ini kemudian berakhir dengan Momonosuke meneriakkan nama Yamato dan mengatakan apakah Yamato juga telah meninggalkan Wano Kuni. Namun kita bisa melihat kalau ternyata ada di atas atap benteng dan kemudian berteriak kepada Momo kalau ini saatnya untuk pergi bersama Luffy. Dan ini saatnya pula untuk hidup sama seperti Kozuki Oden. Baiklah semuanya, itulah review penuh dari manga One Piece chapter 1056 yang baru saja keluar. Gimana, seru kan? Sebentar lagi Luffy akan meninggalkan Wano Kuni dan kita masih belum mengetahui bagaimanakah nasib Yamato selanjutnya. Apakah dia benar-benar akan bergabung dengan Luffy atau mungkin tidak sama sekali? Mari kita lihat di chapter selanjutnya, di chapter 1057. Dan dengan pernyataan ini, Wong Anime mengakhiri video ini. Kalau kalian ingin melihat video lain Wong Anime mengenai One Piece, yaitu mengenai 10 buah paramecia terkuat pasca Aquano berakhir atau pasca kekalahan Kaido, kalian bisa melihat video tersebut di samping ini.